Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama saya, Alfian Dika Arya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi Y2, yaitu udah masuk ke bab key concept atau konsep kunci dari aplikasi Y. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan awal, yaitu components. Aplikasi Y2 merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun menggunakan components. Components merupakan sebuah extend atau turunan dari kelas atau objek dari Y-based component. Lalu Y application pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Aplikasinya dapat diakses melalui Y app dengan sintaks seperti yang ada di PPT ya, bukan PPT, PDF. Lalu kelas atau objek komponen dari pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu property, event, dan juga behaviors yang akan kita bahas nanti. Oke, salah satu contoh komponen adalah data picker widget seperti yang ada di sini. Itu komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view, entah di view index ataupun view yang mana. Oke, untuk milih tanggal secara interaktif. Lalu properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Jadi intinya kita bisa mengcustom sebuah properti dari komponen. Lalu komponen di Y2 sangat powerful teman-teman, namun membutuhkan sumber daya, CPU, dan memori yang cukup besar. Lalu jika kelas atau objek komponen yang dibuat tidak membutuhkan event atau dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan extend dari objek. Namun jika diperlukan event maupun behaviors, teman-teman bisa extend dari komponen. Oke, bicara tentang custom components, jika diperlukan Anda dapat membuat custom component sendiri. Caranya seperti apa? Yang pertama, buat sebuah file PHP berisi custom component dan letakkan di directory components. Jadi intinya kita membuat sebuah folder yang isinya nanti custom component kita. Lalu tambahkan komponen Anda dalam file konfigurasi. Kita harus mendaftarkannya di file konfigurasi agar bisa dipanggil di view. Cara manggilnya seperti ini, yaitu dengan Y apps memanggil aplikasinya, lalu disusul dengan nama komponen, lalu disusul dengan perintah apa yang akan kita eksekusi. Misalnya kita harus hanya menjalankan sebuah metode di sini. Di sini kan ada metode ini ya, public ini, welcome. Jadi intinya kalau memang di dalamnya ada sebuah metode, kita harus memberi satu panel lagi untuk eksekusi metodenya. Oke, langsung saja kita praktekkan ke Visual Studio Code. Kita buka terlebih dahulu. Oke, pertama-tama jangan lupa kita buat sebuah folder namanya components, dimana components ini berisi file komponen kita, yaitu my component.php. Oke, sudah. Lalu kita buat file PHP dasar teman-teman. Apa nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Oke, bentar. Oke lah, kita buat file PHP dasar, lalu kita kasih namespace. Namespace ini intinya directory-nya atau routing-nya, app components. Oke, terus kita use ini import ya teman-teman, jangan lupa y slash-nya seperti ini, y slash, saya lupa slash-nya, slash base slash component. Oke, kita buat sebuah public function, public my component. Oke, kalau sebuah kelas itu harus sama seperti nama filenya ya, kalau di PHP maupun Java. Intinya ini adalah object oriented extend dari kelas komponen. Tidak ada parameter, langsung aja my component. Ini ada error apa ya ini? Syntax unexpected. Oke, Y-based component extend ini my component
Oke, di sini class teman-teman, saya lupa. Oke, udah. Lalu kita buat sebuah function greet tanpa parameter. Langsung kita lakukan keluaran aja. Kita tulis assalamualaikum. Oke, kurang lebih nanti komponen kita hanya mengakses ini. Atau melakukan keluaran yaitu berupa echo assalamualaikum. Lalu kita daftarkan terlebih dahulu ke file konfigurasi atau bisa dibilang di web.php. Di sini ada komponen, jadi komponen kita harus kita daftarkan terlebih dahulu. Namanya my component. Untuk namanya terserah ini, terserah teman-teman mau sama maupun tidak, tak apa-apa dengan kelas yang tadi. Kita tambahkan kelasnya. Oke, kelas di sini ini maksudnya adalah rootnya. Kita taruh di mana file komponen yang kita custom tadi, di app, lalu masuk ke components, lalu di my component. Oke, seperti ini cukup teman-teman. Lalu untuk melakukan trigger ataupun eksekusi dari komponen kita harus implementasi aja di sini langsung. Kita masuk di sini. Nah, kok di sini udah ada. Sebentar, kita lihat di bagian about itu di site. Oke, jadi kita hanya perlu menambahkan ini ya teman-teman. Kita panggil aplikasinya, kita panggil komponen kita, lalu kita aktifkan atau eksekusi perintahnya, atau bisa dibilang ini metode yang ada di dalam my component. Perlu diperhatikan juga di sini nih adalah variabel yang ada di sini teman-teman, bukan yang ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menaruhnya di sini ataupun di tempat yang lain. Kita coba di kontak apakah bisa. Oke, kontaknya error. Ada error untuk ini ya, nggak bisa ngeload gambar ini kelihatannya. Support, oke, tidak support. Mungkin kita bisa taruh di tempat yang lain. Kita taruh di, oke, kita taruh di sini mungkin bisa ya, di index. Oke, kita taruh di ini. Congratulations ini kita rubah menjadi tadi. Kita paste, kita hapus yang H5-nya. Oke, udah kita hapus, kita save. Nah, udah. Mungkin kita bisa rubahnya menjadi bold, teman-teman. Displaynya kita jadikan berapa ini? 1, 2. Ini pakai bootstrap ya. Oke, jadi lebih besar, mungkin akan dikecilin lagi. Oke, cukup. Mungkin kita juga bisa jadikan ini bold ya, atau bisa seperti ini. Saya lupa kalau di bootstrap ataupun framework PHP ini jalannya seperti apa. Oke, mungkin cukup itu aja. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita bisa memanggil komponen kita di sini. Lalu kembali ke modul. Lalu berlanjut kita ke property. Pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut dengan property. Di dua mengenalkan sebuah cara penanganan property menggunakan metode getter maupun setter. Yang kita sebut biasanya adalah ada get-getnya gitu, lalu ada set. Nah, itu namanya getter dan setter. Untuk metode getter sendiri adalah metode yang namanya dimulai, seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, seperti contoh yang ada di samping. Nah, di sini untuk getter itu pakai get, namun untuk setter itu pakai set. Nah, perbedaannya itu apa? Dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal Anda membuat sebuah string properti yang isinya selalu huruf kecil. Nah, itu kan harus pakai setter, teman-teman. Jadi setter ini intinya kayak mengassign gitu.
Lalu untuk buat kelas objek yang memiliki kemampuan ini adalah harus mengextend kelas dari base object ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi misal nih teman-teman mau pakai komponen bisa, mau pakai objek juga bisa. Untuk get ini sendiri kan artinya mendapatkan nih. Jadi label 2 ini mengembalikan nilai dari label 2, dimana kita sendiri tidak tahu label 2 ini isinya apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini set ini memasukkan huruf yang diinputkan oleh user dengan huruf kecil semua kalau saya lihat dari fungsinya di sini. Lalu untuk memanggilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. apps bla 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 ini. Oke, mungkin kita langsung saja lakukan percobaan. Kita buka di my komponen kita tambahkan mungkin di sini. Itu merupakan public function ya. Kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Taruh di atas public label 1 private dollar ya, saya lupa dolarnya, dollar underscore label 2. Oke, udah kita buat di bawah sini. Itu public function get label 2. Oke, public function get label 2. Isinya nanti adalah return langsung dollar this underscore label 2. Lalu berikutnya itu ada public function set public function set label, hanya aku besarin aja karena ini nama dari sebuah metode, apa set label 2 tanpa parameter. Ini adalah untuk membuat menjadi itu ya, set lowercase this underscore label 2 sama dengan set string lower untuk sebuah value. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya kita bisa langsung aja untuk mendeklarasikan ini kita, apa namanya ini, properties kita di file view-nya. Kita taruh misal di bagian about aja karena terlihat about ini cukup luas. Jadi langsung aja aku taruh di sini about. Kurang lebih untuk pemanggilannya sama teman-teman. Nah, aku taruh bawah sini, kita panggil file PHP-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita langsung akses sini. Di app lalu my components yang ada di itu ya, konfigurasi web.php. Lalu kita akses label 1, kita beri value adalah hello world. Oke, lakukan echo di sini teman-teman, echo sebuah ini ya, file apa itu namanya, file HTML. Jadi kita harus pisahkan dengan menggunakan petik
ukurannya 3 aja cukup mungkin. Lalu kita panggil ini lagi y2 app slash my component slash label 1 dot, lalu kembali ke petik A3 borong. Oke. Oke, di sini nggak perlu slash ya, langsung gini. Oke, kita coba jalankan ini. Kita lihat di about. Oke, hello world-nya udah muncul. Dan ini muncul cukup banyak teman-teman. Kita lihat. Ini punya siapa ini? Oke lah, kurang lebih seperti itu untuk men-trigger ininya. Oke, di sini karena label 1 ini munculnya hello world, ini juga hello world. Oke, untuk ini udah muncul, kita coba untuk yang set lowercase nya. Kita coba di bagian bawahnya, kita copy aja ini, jadi copy, lalu sini sama untuk labelnya label 2. Hello, coba saya cari semesta itu apa, translate semesta, universe, hello universe. Oke, kita coba untuk ini universe, tanda serunya udah ada. Jangan lupa kalau ini akan jadi set lower. Oke, kita coba di sini. Undefined, oke. Set to lower, oke. String to lower. Sepertinya ada typo di bagian my component kita. Nah, ini kurang tuh. Kita save, kita coba lagi jalankan. Undefined variable value. Oke, di sini variable value-nya undefined, teman-teman. Karena di sini juga nggak ada. Ini kita bisa definisikan terlebih dahulu. Di sini sebuah public value, sebentar. Oke, di sini saya lupa untuk ngeset ininya, masukannya. Di sini ada parameter, namun di sini saya nggak masukkan parameter. Makanya jatuhnya jadi pencari value ini kok nggak di define. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi. Nah, udah jalan teman-teman. Hello world, hello universe. Dan ini untuk hello universe-nya auto ke set string to lower, jadi lowercase semua. Oke, untuk percobaannya kurang lebih di upload ini sudah cukup ya, saya kira. Jadi di sini bisa saya komen aja terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Oke, cek. Oke, udah kembali. Lalu saya lanjutkan lagi ke modulnya. Oke, udah dari kelas property. Lalu lanjut ke event. Event dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event, memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan atau disebut attach dengan satu atau lebih dari event handler.
Event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau ke-trigger. Contoh penggunaan event ialah misal ketika Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses item /index dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Lalu Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, itu pakai event dan lain sebagainya. Bagaimana cara menggunakan event? Definisikan event terlebih dahulu, seperti ini. Jadi kita membuatnya di dalam ini ya, my component tetap. Ini kita bisa split agar lebih mudah untuk menuliskannya. Oke, kembali ke my component. Oke, di my component ini kita harus definisikan menggunakan, ini disarankan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Oke, kita coba samakan saja daripada kita ya. Jadi saya tulis di sini define the event. Saya menulis the aja jadi teh. Oke, kita harus definisikan dengan konstan benar. Kita persiskan event after underscore something, bahkan after strip something. Oke, even after something. Oke, sama. Lalu kita harus membuat selanjutnya ada apa? Buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan terjadi jika suatu event ke-trigger. Metode ini disebut sebagai event handler. Oke, kita lihat di sini, kita buat sebuah event. Buat metode. Create a method. Oke, kita buat samakan saja public function my handler tanpa parameter, lalu langsung aja echo apa gitu. Misalnya di sini contohnya adalah script console.log this is an event. Oke, karena ini ya udah pakai petik 2, harusnya kita pakai petik 1 di sini agar nggak terjadi kesalahan pembacaan dari compilernya. Oke, slash script udah cukup, kita tutup lagi, kita petik. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita udah buat metode, lalu kaitkan atau attach event ke event handler. Event handler itu bisa kita temukan di web.php di folder config kalau di basic ya teman-teman. Kita lihat di bagian event handler itu di sini. Mana ya? Oke, error. Ya, masuk ke my component karena itu termasuk my component. Kita kasih koma di sini. Di bawahnya kita tambahkan on after namanya ya, after something. Nah, seperti ini. Lalu kasih panah, dimana isinya nanti adalah alamat tetap app slash components slash my component. Lalu di luarnya itu nama handlernya, my handler. Jangan lupa dikasih petik biar sama. Oke, udah masuk, kurang lebih seperti itu. Lalu kita yang terakhir trigger event dengan menggunakan metode trigger. Gimana caranya? Kita langsung masuk ke action, atau bisa dibilang masuk ke salah satu controller aja. Misal di sini kita masuk ke controller side, masuk ke about, karena yang kita buat percobaan ini seputar about. Saya milih about ini karena sedikit tulisan, jadi mudah untuk melihat perbedaannya. Oke, di sini ada akses, ada verbs. Kita masuk ke
action about. Action about ini di bagian bawah ini teman-teman. Ya kita panggil aja aplikasi Y nya. Y.2 lalu app my component, lalu trigger, kita pakai trigger app slash component slash file kita my component, lalu di 2 kita panggil eventnya tadi event underscore after underscore something. Oke, apakah ada yang salah lagi? Kita cek terlebih dahulu. App-nya udah, triggernya udah bener. Oke, kurang lebih sudah benar teman-teman. Event after something. Kita coba cek lagi di file my component kita, apakah tulisannya udah benar. Oke, udah benar. Jadi harusnya udah kita bisa jalankan di side controller bagian. Oke, di sini masih ada error non static method cannot be call. Oke, my handler itu gak bisa di call secara statik. Berarti di sini my handler udah public function, harusnya udah bisa ya. Atau mungkin ada typo di sini teman-teman. Kita coba lihat lagi. Type error. Oke, di sini my handler saya copy aja biar lebih mudah di web. Oke, sama sebenarnya ya. Udah bener. Oke, kita cari terlebih dahulu di mana alat salahnya. Kita cek mulai dari komponen yang kita buat. Cons even after something udah bener, after something udah bener. Lalu di webnya ini itu di my component itu on after something udah bener. Lalu mau masuk ke app app components my component sudah bener. Terus di belakangnya udah cukup sih, harusnya udah cukup di sini. Call user handler ease of component. Oke, di ease of nya ini ada di vendor. Oke, vendor ease of, masuk ke Y2 base. Di sini ada yang namanya komponen. Bukan di sini. Itu di baris 600. Baris 628. Oke, call user function handle if. Kenapa ini tidak bisa dijalankan? Cannot be called statically. Gak bisa dipanggil secara statik. Coba kita rubah ini menjadi true. Apakah udah bisa jalan? Oke, tetap gak bisa. Oke, masih gak bisa. Kita coba lagi ke mana ini ya? Harusnya ini udah bisa ya. Kita lihat di ininya. Inspect cancelnya, tapi masih belum muncul karena terjadi error ini. Oke, saya akan koreksi lagi teman-teman. Belum masuk ke behaviors.
Oke, untuk codingannya udah bener dan masih sama seperti yang tadi. Class my component, handler, decision event, cancel udah bener, cancel log. My handler udah bener, even after something udah bener. After something udah dilihat di controller juga udah bener sih harusnya. Kalau di controller sendiri harusnya manggilnya pakai trigger, udah dipanggil pakai trigger juga dan masih nggak bisa di sini. My component sudah bener, ini file kita, ini variabelnya udah kita panggil juga. Kita pakai i juga, lalu action ini ya. Even after something, apakah ada yang salah di sini? Titiknya 2 kali udah bener, tapi masih ada error di bagian callbacknya. Mungkin kita coba buka auto resolve nya, kita debug sebentar. Oke. Non static, what is this? Public function. On after something sudah benar ini. Ini nama handlernya, my handler. Ini classnya atau routingnya udah benar. Namun di sini terjadi masalah di bagian ini ya. File konfigurasi komponennya di 628 kali user function ini. Oke, mungkin saya jelaskan saja daripada menunggu ini. Sebenarnya kalau memang kita bisa berhasil mengeksekusi, karena di sini perintahnya adalah untuk menampilkan console log, jadi kita bisa jadi ketika dapat di reload untuk webnya about. Oke, mungkin sebelumnya kita matikan terlebih dahulu ini, bukan ini, di bagian set controlnya aja. Oke, di sini semisal bisa reload, itu akan muncul di bagian sini, di lognya, di console ini. Ini akan ada tulisan. Kalau di sini tulisannya itu, sebentar. Kalau di sini tulisannya adalah this is an event. Jadi nanti kalau misal berhasil, itu akan muncul di sini, teman-teman. Oke, nanti akan saya coba cari tahu kenapa ini komponennya nggak bisa diakses dengan static method. Oke. Oke, langsung kita lanjutkan saja daripada berlama-lama. Kita lanjut ke behaviors. Untuk behaviors, dengan behaviors kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Kita juga dapat mengattach atau mengkaitkan behaviors pada sebuah komponen dengan teknik statically ataupun dynamic. Ya, seperti yang kita lihat, static ini mengattach behaviors pada sebuah komponen dengan mengoverride metode behaviors. Lalu kalau dynamic itu mengattach behaviors pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Misalnya pada program di sini bisa kita lihat. Jadi kalau behaviors ini seperti kayak filter ya. Jadi kita bisa menyaring mana apa itu user yang bisa mengakses atau authorize. Nah, kalau kita pakai dynamic itu bisa seperti ini, attach behavior.
Namun kalau kita juga bisa mengakses dengan cara seperti ini dengan class name-nya. Lalu berikutnya lanjutannya Y2 menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya access control. Ini behaviors, access control behavior ini contoh pada slide sebelumnya. Nah, ini akses, hak akses digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini seperti authorize filter mana user yang bisa mengakses action-action tertentu. Lalu berikutnya ada timestamp behavior, contohnya seperti ini. Timestamp ini mencatat waktu ya, mencatat waktu si user mengakses website kita. Digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Oke, Anda tidak perlu membuat kolom create add atau update add dengan tipe data integer pada tabel terkait. Oh, Anda perlu, mohon maaf. Kita harus membuat sebuah tabel yang isinya create add dan update add. Lalu berikutnya ada blamable. Ini contohnya juga di samping. Gimana ini? Oke, digunakan untuk mencatat user ID dan yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Anda perlu membuat kolom create by dan update by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Oke, jadi intinya kita akan ya seperti ini ya cara memanggilnya. Nanti class name-nya kita harus mengassign itunya, datanya masuk ke dalam database kita. Kita harus membuat dua tabel di sini kurang lebih untuk timestamp dan blamable. Oke, untuk konfigurasi sendiri bisa kita lihat di sini. Configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisiasi objek yang sudah ada. Format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Nah, bentuk array seperti ini ya teman-teman, pakai petik lalu dipisahkan dengan koma. Configuration untuk Y application merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Karena mengandung banyak routing ataupun banyak perintah-perintah. Kalau misalnya kita salah routing itu juga bisa berdampak, ataupun kita salah dalam menuliskan perintahnya juga akan terjadi error. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Kalau kita bisa lihat di file PHP-nya, itu di web.php itu ada widgetnya. Kita lihat di sini ada bootstrap juga. Semisal kita perlu widget, kita bisa tambahkan di sini widget seperti itu. Lalu tinggal load filenya. Oke, berikutnya adalah aliases. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Jadi ini panjang-panjang seperti ini. Itu bisa kita singkat dengan menggunakan alias. Semua alias harus dimulai dengan karakter @ Untuk mendefinisikan sebuah alias, Anda dapat melakukan dengan cara seperti berikut. Kalau kita file path seperti ini, set alias, @foo, dan lain sebagainya. Ini kalau pakai file. Namun kalau pakai URL, tinggal kita ubah menjadi URL. Jadi perbedaannya hanya di bagian belakang sini. Depannya masih sama semua. Oke, lanjut. Kita juga dapat mendefinisikan alias berdasarkan alias lain. Seperti ini. Jadi set alias A berdasarkan alias B. Jadi kalau kita mengakses ini, sama saja mengakses ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Alias juga dapat didefinisikan pada application configuration atau WPAP. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa menambahkan misalnya perpanjangan dari ini ada di sini. Kita bisa mengakses vendor power asset hanya dengan menuliskan add power. Kurang lebih seperti itu. Ataupun vendor npm access dengan menuliskan cukup npm saja. Oke, untuk menggunakan alias dapat kita lakukan dengan memanggil metode yGetAlias. Contohnya seperti ini. Ini untuk memanggil aliasnya.
kalau pakai file path seperti ini, kalau pakai URL seperti ini. Atau juga bisa seperti yang di bawah ini. Nah, ini lebih merujuk ke filenya langsung. Oke, di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus manggil metode. Metode yang ini, get alias ini, contohnya seperti ini, catch, new file catch, catchpad, sama dengan runtime, sama dengan atau slash catch, seperti itu. Contohnya ini, tanpa menggunakan metode, jadi langsung catchpad. Kalau di sini ada apa enggak ya? Coba kita lihat, catchpad. Di sini tidak ada ya teman-teman untuk catchpadnya. Oke, mungkin di file yang lain ada. Untuk predefine alias itu ada add y. Ini yang udah terdaftar ya intinya, tanpa kita harus definisikan. Itu add y itu akan mengakses base y. Juga dapat dipanggil dengan framework directory. Lalu add app yang sering kita gunakan itu currently pada umumnya ketika kita ingin menjalankan aplikasi kita cukup memanggil dengan add app. Lalu runtime juga ada, ini turunan dari app. Lalu ada webroot. Webroot ini directory yang mengandung entry script, atau bisa dibilang kalau punya kita itu webrootnya itu htdoc. Di sini htdoc. Nah, htdoc di sini adalah webroot. Jadi kalau kita mengakses add webroot akan mengakses htdoc yang isinya berbagai file ini. Lalu ada web. Ini kalau web ini basisnya URL ya. Jadi misal web apa gitu sesuai dengan base URL-nya. Lalu ada vendor. Vendor ini yang isinya template-template itu. Ada CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Lalu ada Bower dan npm yang telah dijelaskan di sebelumnya. Oke, berikutnya ada class autoloading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme class autoloading untuk mengikutsertakan class-class yang dibutuhkan. Perlu digarisbawahi di sini, yaitu saya highlight aja. Yang saya highlight di sini adalah mengikutsertakan class-class yang dibutuhkan. Jadi ini menandakan bahwa Y akan melakukan load ataupun menjalankan sebuah kelas jika memang kelas itu dibutuhkan. Namun jika tidak dibutuhkan, maka hanya cukup dikenali saja oleh aplikasi tanpa harus dieksekusi. Ini dapat mempersingkat memori pada perangkat kita. Lalu autoloader dipasang ketika ingin mengincludekan file y.php. Seperti ini teman-teman, kalau kita bisa lihat di sini. Di sini teman-teman, itu ada autoload-nya. Lalu secara default dia menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer dan juga ini entry script. Composer autoloader dan y autoloader pada entry script-nya. Di sini ya teman-teman. Ini itu composer. Nah, kalau yang ini tuh y autoloader. Nah, lalu jika kita menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan y autoloader ditempatkan paling akhir. Jadi misal sebelum ini composer autoloader ini banyak autoloader yang lainnya, usahakan autoloader untuk y ini ditaruh paling bawah. Itu adalah ketentuan yang ditetapkan. Karena kenapa? Harusnya itu agar dapat mengeksekusi program-program sebelumnya ataupun melot perintah-perintah sebelumnya. Karena kalau kita misal eksekusi langsung bagian y-nya, nanti yang di atas ini nggak akan tereksekusi. Kalau misal ini kita taruh atas, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya ada latihan teman-teman. Itu ada untuk menggunakan
event untuk melakukan pencatatan data statik, trigger event ini di action index dan view pada front end application. Oke, langkah ini untuk menggantikan mekanisme yang sama pada layar sebelumnya. Oke, karena sebelumnya itu mekanismenya adalah dengan itu ya, dengan import manual save masuk ke tabel database kita. Kalau di sini itu secara otomatis. Jadi ke-trigger dengan klik ini saja cukup, akan secara otomatis memasukkan event ini ke dalam tabel database. Lalu tambahkan timestamp dan blamable behavior pada model item. Oke, kita harus tambahkan timestamp itu seperti mana timestamp tadi? Timestamp nah, timestamp itu seperti ini. Kita cukup tambahkan ini nanti. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk latihannya akan saya taruh di next video. Terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.